Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kita, di channel Dunia Pariwisata. Saat ini kita sudah ada di Pool The Holiday, letaknya di kota Tangerang. Saat ini kita sudah tergabung dengan Mas Eko sebagai apa, pemilik Mas Eko ya, boleh dikatakan, atau pengurus ya? Pengurus saja, oke. Sebagai pengurus dari The Holiday. Oke, Mas Eko, sedikit kita mau berdiskusi tentang bis pariwisata ya, Mas Eko. Jadi gini, kita pengen tahu sebenarnya The Holiday ini kan sering ada di jalan-jalan ya, di jalan di Tangerang, Jabodetabek kalau saya sering lihatin, bahkan juga ke Bandung, Jawa Barat, kemana-mana kita sering ketemu dengan The Holiday. Banyak dari teman-teman dari sobat wisata semua pada mau tanya nih, pada mau tahu The Holiday itu garasinya di mana sih? Terus siapa sih pengurusnya? Kalau besok saya mau order, siapa ya? Atau bagaimana ya? Sobat wisata nggak usah kemana-mana, di sini tempatnya. Mas Eko bisa siap support semuanya. Oke, Mas Eko, kita pengen tahu nih sebenarnya The Holiday ini, kita kan juga tahu The Holiday itu berawal dari satu unit sampai sekarang udah punya sekian unit, saya nggak tahu lah ya sekian unit. Makanya saya juga pengen tahu dari Mas Eko juga. Awal berdirinya boleh diceritain nggak Mas Eko? Bagaimana The Holiday ini bisa berdiri, tahun berapa, sekarang sampai dengan sekarang bagaimana? Kalau awal berdirinya sih kita boleh dibilang kita main pariwisata itu sebenarnya tanpa sengaja. Jadi kita basicnya itu, saya dengan khususnya mertua saya ya. Basicnya itu kita antar jemput karyawan. Kita mulai beroperasi kurang lebih sekitar tahun 90-an. 9 bulan. Tahun 90 ya? 90 ya? 90-an. Itu mungkin sekitar tahun 90-an, jaya-jayanya mungkin pabrik sepatu di Tangerang itu yang terbesar dulu PT Doson di Legok. Di Legok Tangerang. Kita dulu jumlah ya, bukan unit kita juga sih, banyak rekan-rekan juga. Jadi semua total ada 15 pabrik kurang lebih. Disupport? Terus kita support. Jadi dulu pakai mobilnya ada dari Setia Saputra, Lana Jaya, terus macam-macam ada. Konsorsium ya, gabungan ya. Sedangkan kita punya sendiri ya, pelan-pelan dari pertama kita punya 5 unit, mobil karyawan non AC ya. Non AC sih, non AC semuanya. Itu dari punya 5 unit, terus nambah sampai dulu kita bisa mencapai sekitar 20 unit. 20 unit ya. Ya, terus seperti itu. Awalnya seperti itu, dan terus kurang lebih sekitar tahun 2000, setelah krisis moneter itu 98 tahun 2002. Terus yang banyak mengajarkan saya dan orang tua saya sih kebanyakan Pak Gunawan, dulu Jaya Mandiri. Jaya Mandiri Pak Gunawan ya. Nggak lepas dari ini juga. Andil beliau ya. Andil beliau juga ya, sedikit lah mengajarkan kita caranya. Saya terutama ya, karena kalau saya masih belum berkecimpung. Main bis pariwisatanya ya, cara main bis pariwisatanya lah gitu ya. Ya, seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Kita CV Kurnia Santoso. CV Kurnia Santoso. Ya, seperti itu. Jadi belum PT, jadi mau ada peralihan legalitas ya. Legalitas pelan-pelan kita tingkatkan ke arah PT. Kita masih CV. Setiap perusahaan mana sih yang nggak pengen perusahaan yang maju, melesat gitu kan, seperti itu. Saya pun punya impian, punya cita-cita pun seperti itu, pengen perusahaan kita lebih maju dan armadanya pun kita bisa bersaing dengan armada yang ada sekarang. Tapi kembali lagi kepada kemampuan gitu, kemampuan kita dan terutama sih kemampuan saya ya sebagai pengelola, dan juga kemampuan saya sebagai pemiliknya. Itu intinya seperti itu. Jadi kita nggak mau terlalu memaksakan harus, kadang-kadang kan kita melihat kita nggak bicara perusahaan-perusahaan yang sudah besar ya, tapi kita bicara perusahaan yang standar-standar aja, yang biasa, atau orang yang baru memulai atau tidak. kesannya terlalu memaksakan. Intinya seperti itu. Jadi
semua pasti orang punya impian pengen perusahaannya maju, punya unit bagus, punya unit bisa bersaing dengan unit-unit yang lain. Tapi kita kembali lagi kepada kemampuan kita. Intinya seperti itu. Ya mudah-mudahan lah dengan seiring berjalannya waktu, setelah selesai pandemi ini kondisi sudah normal, insya Allah mudah-mudahan ada penambahan unit. Insya Allah. Kalau boleh tahu untuk saat ini unit kita ada berapa sih, Mas? Dari medium sampai dengan bis besarnya? Saya total unit itu punya big bus itu yang khusus untuk pariwisata 4. Untuk khusus wisata ya? Khusus pariwisata 4, tapi kalau ditambah sama bis karyawan 2. Jadi 6 medium itu. 6 bis besar? 4 bis besar, 2 medium. Oh, 4 bis yang besar. Yang 2 medium itu untuk antar jemput karyawan ya? Oh, berarti main segmentasi jemputan karyawan juga ya? Iya. Ya? Oke. Jadi saya di sini itu main di 4 bidang. Antar jemput karyawan, kita masuk, terus ekspedisinya Santoso, tiketin bis malam juga Santoso ada, Haryanto ada, kita di situ. Terus sama ya ini wisata. Bus pariwisata. Ya, seperti itu. Oke, masih ada sedikit bercerita tentang bis pariwisata. Saat ini rekonsen ke bis pariwisata. Kalau bis pariwisata kan pasti ada tamu yang nanya, Pak, maintenance-nya bagaimana nih mobil Pak? Oh, takut ini seperti mungkin ya tentu pasti misalnya juga mengerti ya, bisa tamu kan ada yang suka nanya A, B, C begitu ya. Mungkin kalau biar sobat wisata juga tahu nih di holiday sebenarnya perlakuan terhadap unit bus pariwisata seperti apa sih? Mungkin masih bisa jelasin lagi. Kalau secara ya mungkin semua perusahaan sama. Kalau untuk perusahaan karena kurang lebihnya sama. Karena itu apa ya mencerminkan kualitas juga. Ya. Kualitas pelayanan seperti itu. Ya. Nggak mau kita nanti lagi ketika kita membawa tamu ada trouble. Ya pasti trouble mah ada, tapi paling tidak trouble-nya itu bukan trouble yang besar. Ya. Bisa diminimalisir gitu. Iya, bisa diminimalisir. Jadi untuk urusan maintenance sih semua kurang lebih sama. Ya. Jadi sebelum 1 hari paling tidak sebelum berangkat itu kita semua cek semua. Karena kru pun alhamdulillah kita kru di sini semua kru tempur. Artinya gini. Kru tempur ya? Kru tempur sama tempur. Yang disebut kru tempur itu begini. Jadi kru itu nggak hanya sekedar bisa nyetir, bisa jejak, tidak. Itu intinya seperti itu. Kalau saya tidak saya tidak ingin kru saya itu hanya bisa jejak nyetir. Kenapa? Ketika dia ada di jalan, menghadapi sesuatu problem yang harusnya dia bisa tangani sendiri, dia nggak bisa, harus touring, kan nggak masuk akal seperti itu kan, intinya seperti itu. Alhamdulillah semua kru saya connect, supir itu semua pada paham kurang lebihnya, bisa. Ketika terjadi kendala jalan, sebutannya naik tempur. Oh itu kru tempur. Berarti kru tempur itu artinya sahabat wisata, kru tempur itu kru yang siap bertempur. Artinya ketika terjadi kendala tanpa panggil mekanik pun, insya Allah dia bisa langsung selesai gitu. Kecuali kalau memang besar ya, memang perlu sesuatu yang memang tidak bisa dihandle oleh kru, pasti akan langsung pakai mekanik sendiri ya Mas Eko ya. Ada mekanik di sini juga ya, artinya yang memang siap buat membantu itu ya Mas Eko. Siap. Yo sobat wisata seperti itu sobat wisata ya. Selanjutnya gini, Mas Eko, kalau misalkan ini juga mungkin perlu saya tanya biar teman-teman atau sobat wisata di sana pada mengerti. Ketika terjadi order wisata gitu ya dan lain-lain, terjadi masalah di jalan, step atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan seperti apa? Misalnya terjadi kerusakan minim misalkan, ya terjadi apa sih sebenarnya yang perlu dilakukan sama karena kan storing itu tidak bisa kita hindari. Mobil baru pun kemungkinan bisa storing. Pasti. Mobil baru sobat wisata pasti bisa storing. Nah, apalagi mobil-mobil yang sudah berumur, tidak ada yang tidak mungkin begitu. Tapi kita bisa meminimalisir kerusakan tersebut. Begitu ya Mas.
Iya. Terus yang dilakukan apa Mas Eko? Biasanya kalau misalnya kadang ada kerusakan minim gitu, apa yang dilakukan dari The Holiday ini begitu? Kalau saya teknisnya, kalau saya ketika kru mengalami kondisi yang seperti itu, kalau memang dia bisa menangani, dia nggak pernah lapor ke kita. Kalau dia bisa menangani, ya intinya problemnya tidak terlalu berat dan tidak terlalu riskan, dia tidak akan tidak akan telepon ke kantor. Jadi dia coba handle sendiri. Ya berarti dari tamu diberi pengertian. Betul. Bapak Ibu mohon ditunggu, betul seperti itu ya? Iya. Iya. Kita harus mengajari kru itu seperti itu. Iya. Tidak hanya maintenance mesin aja atau nyetir aja, tapi juga ke penumpang juga ya. Saya begitu ya. Iya betul. Intinya seperti itu. Jadi gimana kru itu bisa menghadapi tamunya dulu. Yang utama kan seperti itu. Iya. Kita tamunya dulu. Kita ajak komunikasi bagaimana, seperti apa, gimana. Iya, betul. Nah, tindakan selanjutnya, kalau memang bisa di maintenance langsung oleh krunya langsung, apa. Tapi ketika kalau memang tidak bisa, ya tidak kita lihat kondisinya di mana. Iya. Entah itu harus diganti bis dengan kondisi mobil yang sesuai atau yang lebih di atasnya lagi. Oke. Itu rekan-rekan kita alhamdulillah ada di setiap area kurang lebihnya. Seperti itu, Mbak. Itu Mas Freddy. Seperti kita ketahui Mas Eko, saat ini sedang ada pandemi ya, pandemi COVID-19 yang mengganggu semua sektor ya. Semua sektor terganggu, baik ekonomi, pariwisata, apapun itulah yang berakibat cukup mempengaruhi khususnya bis pariwisata ya Mas Eko ya. Teman-teman di bus pariwisata atau di travel ataupun apalah itu pasti sangat-sangat terganggu. Gitu. Ya. Menurut Mas Eko pandangan tentang ini bagaimana dan menyikapinya ke kru ataupun ke perusahaan seperti apa? Nah, ini yang lebih penting ya kalau saya. Ini kita bicara saya dulu ya pribadi ya. Iya. Kalau saya, ketika kita dalam keadaan kondisi normal, kru kita berjuang untuk meningkatkan taraf hidup kita. Ya, seperti itu tidak bisa kita pungkiri. Nah, ketika dia kondisi seperti ini, dia tidak bisa bekerja, dia tidak ini, apakah kita akan tega melepaskan mereka seperti itu? Kita tidak bertanggung jawab. Umpamanya hanya kita rumahkan tok tanpa ada perhitungan seperti apa. Padahal bertahun-tahun mengabdi bahasanya seperti itu. Intinya seperti itu. Kru-kru saya rata-rata kru lama semua yang sudah ikut lama semua sama saya. Sudah 10 tahun, 12 tahun ada. Kru-kru lama semua. Bergantung hidupnya ke perusahaan ini begitu ya Mas Eko ya. Iya. Makanya alhamdulillah saya kru-kru saya tetap di kita kan ada gaji. Ada sistem gaji ya? Iya. Tetap kita keluarkan gaji bulanan. Tetap full, nggak dipotong. Intinya tidak kita. Karena ada beberapa tempat juga yang dipotong entah 30%, 50%. Awalnya pun saya sempat berpikir seperti itu. Sempat punya pikiran seperti itu Mas Redi. Sempat punya pikiran dilema lah antara kita harus memberikan gaji full atau berapa persennya. Tapi alhamdulillah dengan dalam menghadapi pandemi seperti ini, kebesaran hati kita, terus tawakalnya kita itu diuji semua. Kesabaran kita juga itu lebih diuji banget. Kalau saya ya udah biarin aja air mengalir. Rezeki mah udah ada yang ngatur Mas. Kalau saya selalu bilang seperti itu, rezeki sudah ada yang ngatur. Kita dikasih gelas, contohnya kita dikasih gelas. Dikasih gelas air 1 gelas. Ini rezeki kita cuma 1 gelas air ini. Kalau kita tuangin terus saja akan beleberan. Tetap aja ya tumpah ya. Tetap aja segelas yang punya kita. Tetap kan rezekinya kita. Nggak akan lebih. Nah itu seperti itu. Guys, teman-teman, sobat wisata semua, rezeki kita segelas. Mau dituangin air 3 bak, tetap hasilnya segelas bisa kita minum. Begitu Mas Eko ya? Itu kata-kata bijak sore ini dari Mas Eko. Coba Mas Eko, kalau bisa dijelasin ke teman-teman. Di add aja di Facebook saya, Facebook pribadi saya itu Eco Petroza. Oke, Eco Petroza. Nanti di sini nih, Eco
871 200 202. Yes. Itu sudah WA. Oke. Oke sobat wisata semua, kita sudah berakhir sesi saat ini dengan The Holiday, yang mana Mas Eko sebagai PIC atau punggawa dari perusahaan ini, kita sudah banyak berinteraksi dengan beliau, bahwa berkomunikasi dengan beliau bahwa menjadi pengusaha bus adalah sangat sulit, terlebih dalam kondisi seperti ini. Boleh ditanya langsung ke Mas Eko dengan kontak yang tadi sudah tersedia. Jangan lupa ketika mau order, tadi sudah ada alamat Facebooknya, sudah ada nomor WA-nya juga. Mau tunggu apa lagi? Boleh